kita lanjut untuk pembahasan soal yang sebelumnya. Jadi ini adalah soal lanjutan yang sebelumnya sudah dibahas. Kalau sebelumnya kita bahas mengenai kecepatan dan percepatan, sekarang kita bahas mengenai gaya-gaya yang terjadi dalam mekanisme pada gambar tersebut. Nah, di sini kemarin sudah kita bahas kecepatan-percepatannya. Sekarang kita analisa dari gaya kombinasi antara gaya statis dan gaya kelembamannya. Terus tentukan gaya F14, F12, momen puntir 2 dalam Newton meter, momen puntir yang dilakukan oleh poros engkol terhadap engkolnya sendiri untuk keadaan seimbang. Tentukan besar dan arah dari gaya getar dan lokasi titik 02. Titik 02 sini ya. Ini adalah keterangannya. M adalah bebannya, I adalah inersianya. Nah, ini batang penghubung 2, 3, 4. Nah, ini keterangannya. Nah, kita bahas. Nah, di sini sebelumnya sudah kita bahas mengenai kecepatan percepatannya. Nah, sekarang kita bahas mengenai gaya-gaya yang terjadi dari mekanisme tersebut. Nah, di sini kita mulai dari titik C. Di sini titik C itu mengalami beban sebesar 17800 Newton yang mendorong daripada torak atau peluncur. Terus dia akan mengalami gerakan. Ya, kalau batang 2 ini berlawanan arah, kalau batang 3-nya adalah searah jarum jam. Nah, ini batang 2 saya pindah ke bawah dulu. Nah, saya pindah ke sini. Nah, sebelum kita menghitung gaya yang terjadi, kita hitung gaya inersianya. Gaya inersianya saya tulis di sini, rumusnya adalah F2, maksudnya gaya inersia di batang 2, beban dikalikan percepatan G2. Nah, kemarin sudah dihitung percepatan G2 nya, ketemunya adalah 80 mm. Nah, yang kita pakai kan dalam skala meter per second ini ya, meter per detik. Nah, kita adalah 1800. Kita 1800. Kalau dikalikan 1800 berarti kalau 1800 di sini. Terus untuk G3 nya adalah 1765. Nah, kalau untuk G3 nya 998. Ketemunya di sini adalah 2,26. Terus 3,363. Terus 2,72. Kan 1800 ini dikalikan 1765 998.
ketemunya adalah 4068. Di sini ketemunya 6406. Di sini ketemunya adalah 2714. 15 gitu ya. Ini 17 saya bulatkan. Oke, sudah. Nah, kalau sudah di sini, nah, baru kita mulai menghitung gaya yang terjadi di sini. Nah, di sini kan yang akan kita hitung kan di batang 3 di sini. Maka di sini kita hitung nilai daripada H itu jarak yang terhubung dengan titik B nanti kita lingkari. Berarti kita ingat rumus dasarnya adalah gaya jarak sama dengan inersianya dikalikan percepatan sudutnya di sini. Maka di sini karena ini letaknya di batang 3, maka di sini kita balik aja rumusnya, jadi H sama dengan H3. 3 itu maksudnya batang 3 dikalikan inersia 3, percepatan sudut batang 3 dikalikan F3. F3 nya adalah 6407 ini. I3 nya berapa? I3 nya kita lihat soal. I3 nya adalah 0,0408 dikalikan alfanya kan tadi udah ketemu di sini di atas. Nah, 8262 dibagi F3 nya adalah 6407. Nah, ketemunya adalah ketika kita hitung (0,0408) dikalikan 8262 dibagi 6407. Dengan 0,0526. Ini adalah meter ya. Jadi kalau milimeter sama dengan 52,6 milimeter.
Nah, 52,6 mm itu untuk menghitung untuk mengukur jarak H3-nya. H3-nya itu letaknya di sini. Nah, karena ini skalanya adalah 1:2, maka di sini gambarnya adalah setengahnya. Di 52,2 ini kita bagi 2 supaya menyesuaikan dengan skala gambar yang ada di sini. Nah, ini caranya. Kita buat lingkaran di sini untuk menentukan nilai H-nya. Jadi ini 52,6 ini jadi dibagi 2 jadi 26,3. Nah, sekitar sini. Nah, ini adalah jarak daripada nilai H-nya. Kalau sudah kita ketemukan, maka selanjutnya kita menentukan nilai daripada F3. F3 itu letaknya di sini. Jadi kita buat H3-nya dari lingkaran ini dengan skala 1 mm banding 2 mm tadi ya. Kita menentukan F3, letaknya di sini. Nah, caranya itu mengambil nilai dari AG3 ini. AG3. Kenapa mengambil nilai dari AG3 itu nanti bisa dibaca teorinya. Nah, di sini. Jadi nilainya itu sejajar dengan nilai percepatan di titik G3-nya. Ini nanti lebih lengkapnya di sini. Karena F3 ini relatif terhadap G3-nya. Nah, gitu. Jadi ini saya pindahkan ini. Nah, ini saya copy. Kalau memakai 2 penggaris ya tinggal ditarik garis pakai 2 penggaris. Nah, saya pindahkan ke sini. Kalau pakai cat itu caranya kita constraint. Nah, ini dipas sesuai sudutnya. Kalau pakai penggaris segitiga ya tinggal tarik garis kira-kira bersinggungan, tidak merubah daripada sudutnya. Nah, gitu. Ini adalah nilai daripada F3. Nilai daripada F3. Saya geser. Nah, ini nilai dari F3. Arahnya otomatis searah jarum jam. Nah, ini F3. Jadi kalau di sini sudah ketemu nilai daripada P, F14. Nah, kalau F4 itu berlawanan arah nih, karena dia menekan di batang P, maka dia menahan F4. Kalau F14 itu karena dia muncul F14, dia itu cenderung bergeser, maka di sini karena gaya gravitasi muncul F14. Nah, di sini muncul F3, di sini muncul F23. F23-nya
nanti berhubung dengan batang 2, karena batang 2-nya belum kita tampilkan, nanti kita hitung tersendiri yang terhubung dengan batang 3. Nah, setelah kita mengetahui titik-titik daripada gayanya, sekarang kita cari momennya. Nanti kalau namanya momen kan gaya dikalikan jarak, berarti di sini kan gayanya nanti tegak lurus terhadap jaraknya. Nah, ini pertama kan gayanya ada ada P, ada F4 lah, itu kan berarti tegak lurus. Kita melalui dari titik B di sini. Nah, titik B di sini, berarti kan titik gayanya kan di sini. Kalau kalian itu kalian belajar mekanika teknik, nah nanti diulang lagi di titik tumpuan. Nah ini karena masih ukuran 1:2 ya, nanti kita kalikan 2. Ini adalah 33, terus ada P, ada F, sekarang ada F4, berarti kalau F4 berarti ukurannya jajar di sini, mengacunya ke titik B. Nah, ini caranya kalau pakai manual ya diganti dikalikan 2 aja, berarti 33 berarti 66. Kalau pakai ukuran sini pakai ini juga bisa. Intinya dikalikan dua kali dari ini, jadi kalikan jadi 65,99 atau 66. Ini jadi 275. Terus ukuran H tadi juga belum saya kasih di sini. Nah, ukuran H tadi letaknya di sini. Kita yang bersinggungan di sini tadi. Nah, ini adalah nilai daripada ini H. Ini berarti tinggal kita kalikan 2 kan, aslinya kan 52,6. Ini nilai daripada H. Ingat ya, ini skala mekanisme ini adalah 1:2. Jadi cuman ini ukurannya yang saya rubah, kalau ukurannya tetap sama, cuman aslinya gambarnya 1:2. Nah, di sini juga ini ada gaya F14, F yang lurus ke sini dikalikan gaya jarak, ini dikalikan jarak, berarti ini juga ada gaya F3, berarti di sini dikali terhadap B juga harus dikalikan jaraknya. Bisa copy. Titik sini. Nah, berarti kan tegak lurus terhadap
gayanya. Berarti di sini juga kalikan jaraknya. Nah, ini saya buat tegak lurus dulu, copy lagi, terus saya putar. Kalau pakai manual ya pakai garis 90 derajat. Ini sebagai panduan aja, mau saya buat ukuran di sini. Nah, ini udah ketemu. Ini saya taruh A misalnya ya. Ini A sama dengan milimeter. Ini B sama dengan milimeter. Ini C sama dengan milimeter. Oke. Berarti F14 dikalikan jaraknya di sini, F4 sama P dikalikan jaraknya yang ke bawah, kalau ini yang ke atas ini, kalau F3 dikalikan C-nya. Berarti P kalikan A, F4 kalikan A, terus F14 kalikan B, F3 kalikan C sama dengan 0. Titik tumpuannya di titik B, maka di sini sigma M sigma B sama dengan 0. Nah, itu ya. Ini sigma MB, momen di titik B maksudnya. Oke, berarti tinggal kita masukkan 17.000. Nah, kenapa ini minus? Ini sebenarnya arahnya saja. Kalau itu menandakan arahnya saja. Arah minus 17.000 kali 66. Karena ini saya bulatkan 65,99 jadi 66 2715 di sini 2715 dikalikan 278, terus F3-nya di sini, nah ini ya, F3-nya 6407, saya kalikan 29, ketemunya adalah 29. Ini belum saya kalikan 2, belum saya kalikan 58,23. Ini saya tulis dulu rumusnya biar cepat. Nah, berarti minus 17.800 kali 66 27,5, terus kalikan ini 58,23 dah dibagi 278 deh ya, ini dibagi, ini kan cuma pindah ruas saja. Nah, ini ketemunya saya hitung dulu. Nah, jadi ketemunya ini adalah berapa ini?
minus 6222530 minus 6222530 dibagi 278 sama dengan 2239. 2239. Nah, ini harusnya jawabannya minus. Minus itu adalah menandakan ini arahnya saja, berarti arahnya kalau minus itu dia menahan ke sini, kalau ke bawah itu plus, kalau menahan dari bawah itu minus arahnya. Itu jadi minus itu untuk menandakan arah daripada gayanya. Nanti bisa direview tentang mekanika teknik. Nah, kalau sudah ini sudah ketemu nilai F14. Nah, sekarang kita mau mencari nilai F23 yang ada di sini dengan cara menjumlahkan semua gaya-gaya yang ada sini. Jadi kita gunakan jumlah daripada gayanya, keseimbangannya. Nah, pertama kita mulai dari, nah ini kan sudah diketahui jumlah-jumlah apa gayanya berapa. Cuman kan di sini masih dalam Newton. Nah, ini kita rubah menjadi milimeter dulu. Karena kan kalau dijumlah dengan ukuran Newton kan tidak tahu. Ini di skala dengan sesuai skala. Skalanya di soal itu adalah 1 mm sama dengan 175 Newton. Nah, kan di sini kita rubah 4068 Newton sama dengan 4068 dibagi 175 sama dengan 23,2 sama dengan 23,2 mm. Nah, terus 6407 dibagi 175 sama dengan 36,6. Terus sama dengan 2715 dibagi 175 15,5 mm. F1, F2, F3, F4 sudah, F2, F3, F4, F14 nya ini juga dirubah dulu ke dalam mili sama dengan 2239 12,8 meter 2239. Nah, oke, dah. Oh, ini belum. Nah, ini kalau ini ketemunya sini sudah saya 102 mm. Nah, pertama kan kita menjumlahkan, kita mulai dari arah gaya di sini. FP dia ditahan oleh F4, ya kan? Terus ditambah F3, terus ditambah F23, ditambah F14. Nah, pertama kita ambil yang di sini. Nah, saya cari titiknya dulu, pakai titik poinnya. Titiknya adalah di 0F.
Nah, kita jumlahkan mulai dari titik P. P-nya kita pindah ke sini. P-nya kita pindah. Ini adalah T0F. Pusatnya ya. Nah, P-nya berapa? P-nya adalah nilainya adalah sekian. P-nya adalah nilainya ya 102 mm. Kita buat ukuran 102 mm. Kalau ini skalanya satu-satu ya, yang skala gambarnya aja ya. 102. Ini kita di arahnya sejajar, panjangnya sekian. Nah, ini arahnya saya kasih panah. Nah, terus ditambah nilai F4. F4 letaknya di sini. Jadi berbalik. Berarti walaupun ditambah kan arahnya berbalik. Di F4 berapa? F4 itu nilainya ini. F4 di sini 15,5. Arahnya berbalik di sini. Kalau yang P kan sini tadi. P. Nah, di sini adalah titik F4. Nah, setelah F4 ditambah F3. F3-nya kita ngambil dari sini tadi. Nah, ini batang 3 ini. F3-nya berapa? F3-nya kan 36,6. Ya, yang ini ya. Tiga 36,6. Nah, ini saya hapus. Nah, ditambah F23 lah. F23 nya itu belum tahu yang mau kita cari.
Nah, yang kita tahu F14. F14 letaknya di awal di sini, maka di sini 14. Nah, ini letaknya kita pindahkan ke sini. F14 adalah nilainya adalah ini 12,8. Arahnya ke atas maka minus, terus 12,8. udah, ini F14. Nah, bisa buat F12,8 ya, 12,8. Tuh, ntar sini. Nah, F12 nya itu mengambil nilai dari sini penjumlahan. Nah, di sini ini namanya F23. 12 ya, 23. Berapa jaraknya? Ya, berarti kan arahnya udah jelas ke sini ke bawah. Jaraknya adalah kita ukur di sini. Nah, ini adalah jarak daripada 73. Berapa Newton di sini? Ini kan dalam meter. Ini adalah F73,43. 73,43. 12,12850. F23 nya adalah 12850 mm Newton. Nah, yang membedakan antara ini F besar ya ini ya. Ini F besar. Membedakan F besar atau P itu sama-sama gaya. Kalau P itu gaya yang diakibatkan karena beban awal atau gerak mula. Kalau F kecil ini adalah gaya inersia
Sedangkan F itu adalah gaya yang ditimbulkan di batang, misalnya batang 4, batang 2, 3, itu namanya beberapa pembedaan F, kenapa ada yang kecil, ada yang besar, nah, itu yang membedakan itu. Nah, ini sekarang sudah sampai di untuk penjumlahan gaya sampai F23. Nah, sekarang kita pindah ke batang 2. Nah, batang 2 kita ambil dari soal sini yang atas. Ini kita pindah pakai 2 penggaris. Ini saya hapus dulu. Titik 1, titik 02. Nah, di sini kalau dilihat di soal, jadi tentukan F14, F12 dan momen puntir. Nah, ini kan yang kita cari, momen puntir yang dilakukan oleh pola engkol terhadap engkol sendiri, maksudnya terhadap engkolnya di sini. Jadi kita sampai di sini, terus nah di sini caranya tadi kan di titik B kan udah diketahui apa nilai gayanya F23 nya tadi. Sini juga F23 itu karena ada gaya dari batang 2 dan 3. Sekarang timbul karena adanya gaya dari F2 nya sendiri. Berarti kalau F2 nya sendiri kan ini kan sejajar, ini kan batang 2 ini. Nah, ini batang 2. Nah, sejajarnya ini kan berarti menimbulkan gaya. Gayanya itu besarnya adalah F2. Nah, di sini 23,2. Ini menimbulkan gaya F. Nah, di sini timbul F2. Nah, F2 terus di sini ada F, selain F2 tadi muncul juga F23 diambil dari sini tadi. Berarti kalau F23, kenapa ditulis F23 itu karena kita hitungannya di batang 3. Kalau kita ngitungnya di batang 2 namanya F32, nilainya sama.
Nah, ini kita pindah pakai 2 penggaris. Nah, saya perjelas. Nah, geser. Nah, di sini muncul F23, besarnya adalah sekian. Ini di titik B. Ngambilnya ya F23, kita ambilnya dari sini. Ini namanya kalau di batang 2 itu namanya 32. Nah, kalau yang di sini ini jaraknya berapa? Jaraknya ya sama ini, 73,43 mm. 3,44. Nah, kalau di sini F2 tadi berapa? Nah, kita ambil dari sini F2. F2. Nah, kalau sudah, nah sebenarnya yang kita inginkan itu karena di sini ada gaya, di sini ada gaya, berarti berapa? Ini kan berarti kita jumlahkan ini dua-duanya ini. Nah, penjumlahannya ya kita gunakan vektor sama. Ini sebagai panduan aja. Jadi jumlahnya ya berarti kita tarik garis ke sini. Kurang pas ya tadi ya. Nah, apa-apa. Udah. Nah, ini adalah penjumlahan daripada gaya F2 plus F32. F2 plus F32.
32. Berapa di sini? Ya, kita ukur pakai penggaris saja. Ketemunya 78 F2 plus F32 sama dengan mm, sama dengan berapa Newton? 78,7. 78,7. 13773. F2 F32. Nah, ini adalah nilai F232. Ini ketemunya adalah ini. Nah, sudah. Sekarang di batang 2, ini kan di titik B, sekarang di titik 02. Berarti kan ini mengalami momen puntir ya. Ini mengalami momen puntir. Ya, apa saja. Momen puntir sebesar T2. T2-nya kan momen puntirnya kan berarti berlawanan karena arahnya karena ini tadi terjadi gerakan ke sana, berarti momen puntirnya adalah sebaliknya. Nah, cara mencari momen puntirnya, kita tentukan jaraknya dulu di sini. Berarti kalau ini menekan sebesar di titik B adalah F2 dan F32, berarti di sini otomatis sama, menekan dengan arah yang sama. Arahnya sebesarnya adalah nah, dengan menekan sebesar arah yang sama. Berapa di sini? Ya, berarti nilainya ya sama, cuman beda arah aja. Nah, di sini menekan sebesar 1373 Newton. Di sini adalah F12 karena berhubungan dengan batang 1. F12. Berapa nilainya? Nilainya ya adalah ini. Apa bukan aja dari sini. Nah, terus
permasalahannya kan nilai momen puntir adalah gaya dikalikan jarak. Jaraknya di mana ya? Berarti jarak terhadap titik 02 di sini, titik 02 sini. Momen kan gaya dikalikan jarak. Nah, jaraknya itu harus tegak lurus. Bukan jarak dari sini ke sini, tapi adalah tegak lurusnya. Maka kita buat tegak lurusnya dulu. Ini kita pindah ke sini caranya. Ini sebagai panduan aja, boleh diganti warna yang. Nah, di sini kita buat tegak lurusnya. Tegak lurusnya ini adalah, misalnya saya taruh ini sebagai panduan aja untuk mengukur, baru kita ukur di sini. Nah, ketemunya adalah 35. Nah, ini kan skalanya ini kan masih dalam skala 1:2 ya. Nah, berarti ini kita kalikan 2. Mana tadi? Yang ini. (71,9). Berarti di sini eh 13.773 dikalikan berapa ini? 0,0715. Kenapa 0, ini kan dalam ini kan misalnya ini kan H, ini kan dalam milimeter ini dalam milimeter, kita jadikan meter ini karena satuan momen itu kan Newton meter. Nah, ini berapa ini? 13.773. Saya hitung di sini. Kalikan 0,0715. Sama dengan 984,7,7. Newton meter. Oke. Arahnya adalah SCJ, searah jarum jam. Nah, ini skala mekanismenya. Nah, kalau di sini skala mekanismenya adalah
Ini skala 1:2 ya, skala 1:2. Kalau ini skalanya 1:175. 1:2. Nah, kalau yang ini skala sesuai skala percepatan. Kalau kecepatannya adalah 1:0,3 ya yang kemarin. Ini kalau di soal 1:22,5 kalau yang percepatan. Nah, sekarang udah sampai sini. Kita lanjut untuk mencari nilai. Nah, kita lihat soalnya. Tentukan besar dan arah dari gaya getar dan lokasinya dari titik 02. Nah, di sini gaya getarnya atau ditulis Fs gitu aja. Nah, caranya sama dengan penjumlahan gaya yang ada di sini. Pertama, dari titik nolnya dulu. Ini penjumlahan gaya skalanya adalah 1:175. Nah, pertama kita mulai dari F2 dulu, F2 yang di sini, F2. Cukup pindah pakai 2 penggaris. F2 ditambah F3. 3 kita ambil dari sini tadi. F23, F4, P. Ini F3-nya tadi sini ya. Ini saya kasih F3. Ini F3. Terus ditambah F4. F4-nya berarti di ini ya. F4 ditambah F. Nah, F4. Sekarang kita jumlahkan untuk mencari nilai Fs-nya. Nah, kita jumlahkan berarti penjumlahan ini. Pindah dulu, tarik garis saja sebenarnya, tinggal tarik. Nah, tarik garis ini maka ketemu nilai Fs
atau gaya geser. Dah berapa ini nilainya, ya kita skala pakai penggaris. Temunya 69,69. Fs sama dengan milimeter sama dengan berapa Newton? 670 ya ini ya. 69,99. 12248. 12248 ton. Atau 170 gitu ya. 12250 pas. Nah, ini adalah nilai Fs. Nah, ini skalanya memakai skala 1 banding ya. Nah, ini kan skala Fs-nya udah ketahuan. Sekarang di sini kan ditanya besar dan arah dari gaya getar dari titik lokasi. Berarti arahnya sudah tahu, besarnya belum tahu, sudah tahu tadi. Cuman arahnya kan ada jaraknya juga. Maka kita cari dulu. Caranya kita pindahkan dulu ini, atau langsung diukur di sini juga nggak apa-apa. Ini saya pindah biar gampang. Kalau misalnya pakai manual langsung diukur di sini juga nggak masalah. Nah, saya ya. Hapus dulu. Nah, ini terus batang 2 kita copy sebagai acuan. Nah, di sini. Nah, di sini F3, F2-nya adalah di sini. F2-nya panjangnya adalah ya F2 ini ya.
F2, terus ada F2, F3. F3-nya adalah nilainya adalah ini tadi nilainya. Kita kopikan tadi. F3 F3, terus di sini F4. F4-nya adalah kita ambil dari sini semua. Nah, F4 ini skala mekanisme tetap 1:2. Nah, sekarang kita ini kan gaya, ada gaya. Jadi di sini kan kalau F3-nya itu sama dikalikan dengan jaraknya. Nah, caranya kita buat ini sebagai bantu aja. Nah, cuan di sini. Terus kita gaya kalikan jarak tegak lurus. Ini saya Nah, ini kan skalanya masih 1:2. Ini kita kalikan 2. Kita kalikan 2. Persis caranya. Kalau manual ya langsung dikalikan 2 aja di sini. Temunya 41. Ini saya tulis misalnya ABCD gitu ya, D dengan milimeter. D ini adalah jaraknya, boleh tulis X juga nggak apa-apa. Jaraknya adalah 41 milimeter. Nah, ini udah. Nah, sekarang tujuan kita kan mencari jarak daripada gaya gesernya tadi. Nah, ini sudah saya tulis rumusnya di sini. Ini saya pindah. Nah, sigma di titik 02 ini adalah 02 di sini. Jadi titik tumpuannya di
titik 02 ini. Nah, Fs kalikan E, geser kalikan E, itu adalah jarak yang akan kita cari. Nah, sama dengan F2 ini dikalikan jaraknya, karena ini sejajar. Kalau sejajar gini berarti kan ketemunya satu garis, berarti kan nggak ada jarak, berarti 0. F3 kalau F3 kan otomatis kesini kan ada jaraknya. Nah, jaraknya adalah ini 3 kalikan D. F4 nya juga ini kan sejajar ini. Nah, sejajar, berarti F4 nya adalah 0. Nah, sekarang Fs sudah diketahui 122,050 kalikan E, terus ditambah sama dengan, berarti kan 0, ini kan 0 nggak ada, berarti ditambah F3 kalikan D. F3 saya tulis ya, berarti biar lebih jelas, F2 nya adalah 4068 kalikan 0. Nah, berarti tinggal ini kan 0, ini 0, berarti tinggal F3 nya ini 6407. Nah, berarti di sini 6407 dikalikan D, 41,69. Ada biar jelas, dibagi Fs adalah 12 12250. Nah, ini tinggal kita kalikan 6407 ini aja, 6407 dikalikan 41,69. 41,69 terus dibagi 12250. Itu sama dengan ini dikalikan jaraknya dibagi Fs, 21,8. Ini jaraknya adalah 21,8 mm. Atau di sini 267108. Ini 12250. Satu mm. Nah, berarti ini E-nya letaknya di mana? E-nya itu letaknya di sini. Nah, ini kita offset.
berarti offsetnya karena skalanya 1:2 ya, berarti 10,9. Setengahnya ini ya, nah, setengahnya ini. Tapi dalam ukuran ini kan skalanya 1:2, perlu dicatat. Berarti jaraknya udah 21,8. Sama dengan 1,8 mm. FS-nya ya ini tadi, FS-nya adalah 1. Gaya gesernya adalah sekian, 12250, E-nya adalah sekian. Ini sudah menjawab dari soal terakhir, berapa gaya getar dan arahnya, terus besarnya berapa, itu dah. Arahnya berarti kemana? Arahnya ya berarti ke atas. Ya. Arahnya ke sini. Arahnya ke atas, jaraknya sekian, gaya gesernya sekian. Oke, udah selesai. Di konsepnya kalau kalian dari awal itu cara mengerjakannya itu memahami ini skalanya dulu. Skala, terus setelah skala diketahui, awal gaya yang ditimbulkan karena adanya tekanan, terus kita hitung kecepatannya berapa, percepatannya berapa, terus gaya yang ditimbulkannya berapa, mulai dari batang 3, 4, 3, karena kita mulainya dari sini 4, 3, terus baru ke batang 2, baru kita mau mencari gaya getarnya, terus di sini juga mencari momen puntirnya. Oke, saya kira cukup. Selamat belajar.